Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gus Kusnadi, dan kesempatan ini kita akan membahas berkenaan dengan bagaimana penanganan siswa di dalam kelas dengan karakteristik yang beragam. Alur pemecahan masalah adalah ternyata deskripsi permasalahan yang dihadapi, kemudian akar permasalahan, alternatif solusi, dan hasil pemecahan yang diharapkan. Baik, pertama untuk deskripsi permasalahan, yaitu karakteristik siswa yang beragam. Nah, akar permasalahan ini kita lihat dari tentunya latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi ketika ekonominya yang mapan dengan yang biasa-biasa malah cenderung kurang, tentunya akan berdampak juga kepada psikologi anak dalam pembelajaran. Kemudian sosialnya juga bagaimana cara dia bersosialisasi, kemudian latar belakang budaya ini juga akan berpengaruh. Kemudian latar belakang pengalaman terutama mungkin di sini diantaranya apakah dia punya prestasi atau tidak sebelumnya, atau juga latar belakang lingkungan di sini. Di dalamnya lingkungan, misalnya ketika orang tuanya lingkungan akademisi, maka potensi anak untuk belajar akan baik karena melihat lingkungan keluarganya yang berpendidikan tinggi. Dan kemudian ketika anak-anak yang mungkin ekonominya kurang, misalnya dari kalangan yang lingkungan akademiknya juga rendah, tentunya juga akan berdampak. Kemudian bagaimana gaya belajar, apakah dia cenderung dari mendengar atau mungkin kadang dia harus sambil bergerak, karena masing-masing siswa berbeda cara gaya belajarnya, apakah dia potensi di pendengaran, di penglihatan, atau mungkin dia malah dalam gerakan atau kinestetik. Kemudian bakat dan minatnya, karena masing-masing dari siswa juga punya bakat dan minat yang berbeda. Kemudian ini perkembangan intelektual, mungkin dia punya kemampuan otak yang brilian atau yang biasa-biasa malah cenderung yang rendah. Nah, baik, selanjutnya alternatif solusinya adalah karena di sini untuk solusi seperti ini tidak langsung bisa selesai dalam satu hari, mungkin beberapa hari. Di antaranya adalah kita coba sebarkan kuesioner, di mana anak harus mengisi kuesioner, di mana kita bisa tahu latar belakang pendidikan orang tua, ekonominya, budayanya, sehingga nanti akan muncul dari kuesioner itu kita akan mengelompokkan, kemudian kita mengambil langkah-langkah yang seharusnya. Kemudian melakukan metode pembelajaran yang tepat. Jadi guru di sini harus melakukan metode pembelajaran yang tepat untuk anak yang beragam, tidak serta-merta memperhatikan yang paling pintar, tidak juga memperhatikan terus yang paling rendah, tetapi semuanya terlayani. Kemudian perlakukan siswa secara adil, karena ketika anak tidak punya, sepertinya rendah dalam akademik, mungkin dia punya potensi yang lain. Jadi kita harus bisa adil menyikapinya, apalagi kita sudah tahu latar belakangnya, sehingga ketika anaknya ini kurang care, mungkin karena kurang perhatian dari keluarga, atau mungkin akademik dari lingkungan keluarganya juga kurang, sehingga kita akan bijak. Kemudian berikan motivasi yang tepat. Jadi kepada yang sudah bagus kita berikan motivasi, kemudian yang kurang pun berikan motivasi, tentunya dengan motivasi yang berbeda, tidak harus menyudutkan yang salah satunya, tetapi tetap mengangkat potensi-potensi yang ada di anak tersebut. Kemudian bangun komunikasi yang baik, sehingga siswa itu percaya dengan kita, dia mau mengeluarkan pendapat unek-unek. Nah, ini mungkin yang bagus dari seorang guru, harus bisa membangun komunikasi dengan siswa. Kemudian ciptakan suasana belajar yang nyaman. Nah, ini alternatif. Baik, untuk hasil pemecahan masalah, maka dengan metode pembelajaran yang tepat dan nyaman, siswa merasa terlayani tadi karena perbedaan kompetensinya, sehingga metode yang tepat maka siswa merasa nyaman. Kemudian dengan mengetahui latar belakang siswa, guru akan melakukan pemetaan. Jadi ketika guru setelah mempelajari kuesioner tersebut, maka harus langkah-langkahnya seperti apa. Jadi pemetaannya, apakah nanti siswanya pembelajaran secara berkelompok atau seperti apa. Nah, ini mungkin kita akan bisa lihat dipetakan oleh guru. Kemudian
guru juga akan mengupgrade terus untuk lebih kreatif dan memang ini tuntutan. Guru harus selalu mengupgrade kemampuannya untuk bisa lebih kreatif sehingga metode yang tepat dengan cara yang tepat untuk anak yang beragam, untuk siswa yang beragam bisa bisa sampai materi yang disampaikan guru tersebut. Kemudian siswa yang kompetensinya beragam, nah ini merasa dihargai. Kenapa? Karena tidak merasa disudutkan, tidak merasa pilih kasih, tapi eh, dengan cara seperti ini akan guru akan siswa akan lebih dihargai dan dihormati kemampuannya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.